Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Waliullah Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti di mana beliau adalah seorang ulama yang berpenampilan sangat khas, yaitu dengan menggelung rambut panjangnya. Konon rambutnya sendiri panjangnya hingga menyentuh tanah karena tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun, sehingga beliau lebih sering mengikat rambutnya, kemudian dikenal sebagai Syekh Magelung. Rambutnya hanya mampu dipotong oleh Sunan Gunung Jati. Dalam Babat Cirebon, Syekh Magelung Sakti diceritakan berasal dari negeri Sam yang bernama Sarif, sehingga beliau dinamai dengan Sarif Sam. Saat Sarif Sam berusia 7 tahun, dia digolongkan sebagai bocah yang jenius, sehingga menyandang gelar sufi kecil. Inilah yang menyebabkan kenapa dikala itu dia menjadi anak yang diperebutkan di kalangan guru atau ulama di wilayah Timur Tengah. Saat berusia 11 tahun, Sarif Sam telah mampu menempatkan posisinya sebagai pengajar termuda di berbagai tempat ternama, misalnya Madinah, Mekah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, dan berbagai tempat ternama lainnya. Sarif Sam juga banyak dihujat oleh ulama karena kian hari rambutnya kian memanjang tak terurus, sehingga dalam pandangan mereka Sarif Sam terkesan bukan sebagai seorang pelajar sekaligus pengajar religius yang selalu mengedepankan tata krama. Pelecehan dan hinaan yang kerap diterimanya membuat Sarif Sam mengasingkan diri selama beberapa tahun di salah satu gua di daerah Haram Makkah. Hal itu dikarenakan rambut Sarif Sam semakin panjang, namun dia bukannya tak mau menjungur rambutnya yang lambat laun jatuh menjuntai ke tanah. Tapi apa daya, walau telah ratusan kali berikhtiar ke belahan dunia lain, tetapi dia belum pernah mendapatkan seorang yang mampu memotong rambutnya itu. Konon sejak dilahirkan ke alam dunia, rambut Sarif Sam memang sudah tidak bisa dipotong oleh sejenis benda tajam apapun, sehingga pada usia 30 tahun Sarif Sam diambil oleh istana Mesir untuk menjadi panglima perang dalam mengalahkan pasukan Romawi dan Tartar. Dari sinilah namanya mulai masyhur di kalangan masyarakat luas sebagai panglima perang sakti, di antaranya para prajurit perang yang ada sebelumnya. Betapa tidak jika kala itu kepandaian seorang panglima perang bisa terlihat pada saat mengatur strategi perang, serta keandalannya memainkan pedang, memainkan tombak, serta ketepatan dalam memanah. Namun berbeda dengan Sarif Sam yang akhirnya dikenal dengan sebutan Panglima Muhammad Sam Magelung Sakti, jika dia mengibaskan rambutnya yang panjang dan keras mirip kawat baja ke arah musuh-musuhnya. Akibatnya sudah dapat diduga para musuh tak ada yang berani mendekat dan lari pontang-panting karenanya. Sampai di usia 32 tahun, selama 12 tahun kemasyhurannya sebagai sosok panglima perang berambut sakti itu benar-benar tak tertandingi. Hingga pada usia 34 tahun dia mendapat petunjuk yang mengharuskannya mencari guru sebagai pembimbingnya yang juga dapat memotong rambutnya. Dan tanpa banyak pertimbangan dia langsung meninggalkan istana Raja Mesir yang saat itu benar-benar amat membutuhkan tenaganya. Konon dengan perbekalan secukupnya dan berteman ratusan kitab, Sarif Sam pun mulai mengarungi belahan dunia dengan menggunakan perahu kecil. Dalam perjalanan ini beliau pun mulai singgah dan bahkan mendatangi beberapa ulama terkenal untuk menerimanya sebagai murid, di antaranya Syekh Zatul Ulum di Lebanon, Syekh At-Tijani di Yaman bagian selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Ars di Beirut, Syekh Asmara Kondi bin Zubair bin Hasan India,
Syekh Muawiyah Assalam Malaita, Syekh Mahmud Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salam bin Zaab Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Sidrul Muta'alim Campa, dan masih banyak yang lainnya. Tapi walau begitu banyak para wali Allah yang didatangi, tak satu pun di antara mereka yang sanggup memotong rambutnya. Kemudian Syarif Sam ini terus berkelana pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu. Jika dia berhasil menemukannya, orang tersebut akan diangkat sebagai gurunya. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang petapa sakti, yaitu Resi Purbasang yang Dursasana Prabu Kala Sengkala di perbatasan Selat Malaka. Dari sang resi inilah Syarif Sam mendapat kabar jika rambutnya dapat dipotong oleh salah seorang wali di tanah Jawa. Mendengar itu, Syarif Sam sangat senang dan seketika minta diri untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Jawa. Dan setibanya di pesisir Pulau Jawa, Syarif pun singgah di suatu pedesaan sambil tiada hentinya bertafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya dapat dipertemukan dengan wali yang selama ini diimpi-impikannya. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon, di tengah keheningan malam, Syarif Sam mendapat petunjuk jika wali yang ditemuinya berada di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Hingga akhirnya Syarif Sam tiba di Cirebon. Ketika di Cirebon, inilah Syarif bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang dengan mudahnya memotong rambut dia. Tempat di mana rambut Syarif Sam berhasil dipotong kemudian diberi nama Karanggetas. Orang tua itu yang kemudian belakang diketahui bernama Sunan Gunung Jati pun sesuai dengan nazarnya akhirnya menjadi guru dari Syarif Magelung Sakti dan berganti nama menjadi Pangeran Soka. Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Soka kemudian ditugaskan oleh gurunya tersebut untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon bagian utara. Selain nama Syekh Magelung Sakti dan Pangeran Soka, Syarif Sam juga memiliki gelar Pangeran Karangkendal. Nama Pangeran Karangkendal sendiri dia dapat karena ketika sekitar abad 15 saat ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah utara. Syekh Magelung Sakti tinggal di desa Karangkendal. Di desa ini pun Syekh Magelung Sakti kemudian diangkat anak oleh penguasa Karangkendal yang bernama Ki Tarsiman, yang mempunyai nama lain Ki Krayunan atau Ki Gede Karangkendal. Bahkan disebut pula dengan julukan Buyut Selawe karena mempunyai 25 anak dari istrinya yang bernama Nyi Sekar. Syekh Magelung Sakti mempunyai seorang istri yang juga memiliki nama besar di wilayah Cirebon, yakni Nyi Mas Gandasari. Menurut Babat Cirebon, sebelum menikahi wanita sakti tersebut, Syekh Magelung Sakti mendengar sayembara bahwa ada bangsawan cantik bernama Nyi Mas Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Berita mengenai sayembara tersebut didapatnya saat Syekh Magelung Sakti ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Banyak di antaranya pangeran dan kesatria yang mencoba mengikuti sayembara, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya Syekh Magelung Sakti terjun ke arena sayembara. Pada dasarnya kemampuan dan kesaktian dari keduanya berimbang. Hanya saja karena faktor kelelahan, akhirnya Nyi Mas Gandasari pun menyerah dan berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati. Namun meski Nyi Mas Gandasari sudah berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti masih tetap saja menyecarnya dengan serangan-serangan mematikan hingga dalam satu kesempatan pukulan sang Syekh hampir saja mengenai kepala dari Sunan Gunung Jati. Tetapi anehnya sebelum pukulan itu mendarat di kepala Sunan Gunung Jati, dengan serta-merta Syekh Magelung Sakti jatuh lemas. Sunan Gunung Jati pun akhirnya memutuskan bahwa dalam pertempuran tersebut tidak ada yang kalah ataupun menang. Meskipun begitu, Sunan Gunung Jati tetap menikahkan keduanya dan mereka pun akhirnya resmi menjadi suami istri. Setelah keduanya dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti menyebarkan Islam di tanah Jawa sampai akhir hayatnya. Syekh Magelung Sakti dimakamkan di Kampung Karang, Desa Karangkendal, Cirebon. Wallahu a'lam bishawab.
Inilah sepenggal kisah Waliullah Syekh Magelung Sakti. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.